Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar ilmu politik. Di dalam konsep dasar ilmu politik ada 5 yang mendasarinya. Yang pertama adalah negara. Mengapa negara atau kota lahir dalam peradaban sejarah? Bagaimana proses dan kekuatan-kekuatan sejarah apa sajakah yang membidani kelahirannya? Teoritis dan sejarawan sosial lainnya seperti Lewis Mumford dalam The City in History mengungkapkan bahwa tidak ada jawaban yang tuntas yang mampu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan itu karena tidak adanya penjelasan tunggal yang mencakup seluruh transformasi sebuah kota, mulai dari ketika ia hanya merupakan nukleus sosial embrionik hingga fenomena yang kompleks. Bagi Mumford, kelahiran dan perkembangan sebuah negara atau kota tetap masih merupakan misteri tak terpecahkan. Menurut sejarawan lainnya seperti Max Diamond, kota tertua di dunia adalah Jericho atau yang kita kenal sebagai Yerusalem. Setelah itu mungkin ada lagi seperti Kairo, Babilonia, Memphis, Alexandria, Mohenjo-daro, dan Harappa, dan beberapa kota lainnya di kawasan Mediterania. Sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, jauh sebelum kelahiran Yesus dari Nazaret di Yunani, timbul kota-kota dalam sejarah pemikiran politik barat yang dikenal sebagai negara-negara kota, yaitu Yunani dalam artian polis, Inggris dengan artian city states, dan negara kota kuno di masa itu terbentuk karena terjadinya interaksi intensif antara peradaban Lona, Mesir kuno, dan Mesopotamia maupun Babilonia yang memiliki tradisi besar dengan minoritas sosial kreatif di kawasan Yunani kuno yang memiliki tradisi kecil. Apakah negara-negara kota itu dalam struktur politik negara-negara kota tidak dikenal dengan adanya pembedaan tegas antara masyarakat dengan negara? Negara adalah masyarakat dan sebaliknya, masyarakat adalah negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan yang tertinggi, yang sah, dan yang ditaati oleh rakyatnya. Itu menurut Roger F. Soltow dalam Introduction to Politics. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Dan menurut J. Behrens dalam Ilmu Politika menjelaskan, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Negara, menurut Miriam Budiarjo, adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara memiliki kapasitas untuk membentuk dan mengontrol kehidupan individu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Oleh karena itu, negara menstrukturisasi hampir semua fenomena dalam masyarakat. Dalam demikian, tugas negara adalah yang pertama mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Yang kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Ditelisik dari fungsinya, negara berfungsi untuk melaksanakan penertiban dalam artian law and order, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, dan menegakkan keadilan. Mungkin itu saja dasar-dasar dari
konsep ilmu politik. Yang pertama tadi dasar negara, dan yang berikutnya merupakan yang kedua adalah kekuasaan yang mendasari adanya dari konsep ilmu politik. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Menurut Harold de Leswell dan Kaplan dalam Power and Society, ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Sedangkan menurut Robson dalam The University Teaching of Social Science mengungkapkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Dan menurut Osip Fleckheim dalam Fundamental of Politics Session, ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Teori kekuasaan menurut Miriam Budiarjo, yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan merupakan alat pemaksa dan mempunyai akibat fisik, yaitu otoritas juga dapat didasarkan atas persetujuan dan masih lebih efektif. Oleh karena itu, kekuasaan yang diungkapkan oleh Held merupakan satu fenomena yang terdapat dalam dan di antara semua kelompok baik individu maupun sosial yang saling berhubungan dengan institusi dan struktur kehidupan masyarakat tersebut. Kekuasaan tersebut didukung oleh sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok baik institusi maupun masyarakat. Salah satu sumber-sumber kekuasaan tersebut adalah pengaruh atau influence. Pengaruh atau influence sering dikatakan sebagai bentuk lunak dari kekuasaan. Biasanya seseorang yang mempunyai kekuasaan juga mempunyai pengaruh di dalam dan di luar bidang kekuasaannya. Bagi Budiarjo, kekuasaan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum baik terbentuknya maupun akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Sedangkan kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial, yakni kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Osip Fleckheim membedakan dua macam kekuasaan politik, yakni yang pertama, bagian dari kekuasaan sosial yang khususnya terwujud dalam kekuasaan negara atau state power, seperti lembaga-lembaga pemerintahan, DPR, presiden, dan sebagainya. Yang kedua, bagian dan kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara. Dalam konteks ini, di samping kekuasaan yang berbentuk individual sebagai bagian dari pengaruh kekuasaan, maka pengaruh kekuasaan organisasional seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah bentuk kekuasaan negara. Maka dari itu, kekuasaan negara terdiri dari tiga macam bentuk kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif,
yang kedua kekuasaan eksekutif, dan ketiga kekuasaan yudikatif. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Montesquieu pada tahun 1689 sampai dengan 1755. Berbeda dengan John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang membagi ke dalam 3 kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan ketiga kekuasaan federatif. Dua konsep ini disebut limitation of power yang berkaitan dengan teori separation of power dan teori division of power atau distribution of power. Nah, mungkin itulah dasar yang mendasari konsep ilmu politik yang kedua. Ada lagi yang mendasari konsep ilmu politik yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Di sisi lain, keputusan adalah keputusan yang mengikat, yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum. Hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum biasanya diurus dan diselenggarakan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan yang terbaik dan berbagai alternatif yang mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dalam politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Aspek-aspek tersebut juga banyak menyangkut soal pembagian. Menurut Joyce Mitchell, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Menurut Carl juga mengartikan bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai public goods, yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siap mendapat apa. Membuat keputusan berarti memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Sedangkan alternatif itu tidak selalu semua mengandung akibat yang positif. Mungkin itu saja ya, ketiga yang tadi saya sampaikan, yaitu pengambilan keputusan. Nah, lanjut dasar selanjutnya yang mendasari konsep ilmu politik, yaitu kebijakan umum. Kebijakan atau bisa disebut policy adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Hogarth mengemukakan bahwa objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum di sini menurut Hogarth ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Dan ada lagi menurut David Easton, ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum. Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat. Kebijakan umum dapat dibedakan menjadi 3 jenis.
berdasarkan isi dari kebijakan tersebut, yaitu ekstraktif, alokasi, dan distribusi, dan regulatif, agar dapat menganalisis secara lebih mendalam isi kebijakan umum. Berikut ini dikemukakan tipologi lain seperti yang disusun oleh Theodore Lowy. Kalau ketiga tipe kebijaksanaan di atas dikategorisasikan atas dasar pemanfaatan dan beban yang dikenakan kepada individu anggota. Lowy mengintegrasikan kebijaksanaan umum menjadi 4 tipe berdasarkan 2 kriteria yang dikenakan tidaknya suatu paksaan secara langsung dan langsung tidak kebijakan ditetapkan kepada individu. Kedua kriteria ini dikemukakan dengan asumsi bahwa pemahaman akan kekuasaan paksaan dari pemerintah bagi pemahaman pembentukan dan pelaksanaan kebijakan umum. Nah, mungkin itu dasar keempat yang mendasari konsep adanya ilmu politik. Nah, dasar terakhir yang mendasari adanya konsep ilmu politik ialah pembagian atau distribution. Maksud dari pembagian atau distribution dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai value dalam masyarakat. Para ilmuwan beranggapan bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Mereka menekankan bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungan dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Dalam ilmu sosial, suatu nilai atau value adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan karena itu dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nah, itu menurut Harold Laswell dalam buku Who Gets What, When and How. Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah, mungkin itu sajalah penjelasan dari saya mengenai konsep ilmu politik dan dasar-dasar yang mendasari adanya konsep ilmu politik tersebut. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan pembacaan kalimat dari saya, karena kesalahan itu murni datangnya dari saya dan kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.